Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya membuat sebuah audio video di section rahasia kesaktian sejati. Kali ini saya ingin mengangkat judul tentang ilmu tenaga dalam. Kenapa saya mengangkat judul tentang ilmu tenaga dalam? Karena ada seseorang yang dia belajar di kelas AMC online, dia cerita ke saya, dia curhat bahwa dulu dia katanya belajar ilmu tenaga dalam, disuruh latihan pernafasan, disuruh duduk meditasi, disuruh puasa dulu, kemudian suruh menggetarkan energinya, menggerakkan energi ke tangannya dan sebagainya, lalu ditunjukkan dengan menjatuhkan teman-teman yang sama-sama di perguruan tersebut. Terus dia tanya, kalau seperti itu gimana Mas Firman? Terus saya tanya ke bapak ini, bapak pernah nggak nyoba itu? Bapak ketika ada polisi di tengah jalan tuh, bapak dari jauh bapak getarkan pikan bapak lalu jatuhkan polisinya. Pernah? Pernah atau tidak? Saya bilang, tidak pernah mas, tidak pernah nyoba seperti itu. Nah, coba sekali-kali seperti itu, gitu ya. Seseorang terkadang salah memahami sebuah definisi, termasuk dengan kata-kata ilmu tenaga dalam. Ini kan inner power, power dalam diri. Itu sih sebetulnya. Sesungguhnya mungkin dulu ya, ini mungkin ya dulu asal mulanya gitu benar bahwa ada seseorang yang dulu mengatakan bahwa di dirimu itu ada power, di dirimu itu ada kekuatan, di dirimu itu ada tenaga, di dirimu ada kekuatan yang kalau kamu maksimalkan bisa dapat yang apa kamu inginkan. Ada tenaga di dalam dirimu. Nah, itu sebetulnya maknanya tenaga dalam. Jadi apa ya, sebuah power yang memang semua orang sudah punya gitu, dan tidak perlu dibangkit-bangkitkan, tidak perlu diisi-isi, tidak perlu dibuka-buka cakranya dan sebagainya, sudah dibangkitkan. Dan ada beberapa praktisi bahkan ngaku trainer juga yang menyebut bahwa tenaga dalam itu berbeda dengan ilmu pikiran yang modern gitu ya. Ini sepertinya orang ini takut tersaing sama AMC gitu. Coba deh Anda pikirkan lagi ya. Tenaga dalam. Artinya sebuah tenaga itu power kan, kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Itu kan sama ketika Anda dikejar anjing yang biasanya Anda tidak pernah lari. Ketika dikejar anjing, larinya cepat. Kenapa? Karena Anda mengeluarkan powernya. Anda booster powernya sehingga keluar di situ. Cepat larinya. Lalu ketika misalnya Anda tiba-tiba ada orang yang buat jahat sama Anda, lalu Anda bisa mukul sejadi-jadinya, itu juga tenaga dalam Anda yang keluar. Ketika Anda misalnya lagi sebel sama orang, emosi sama orang, Anda nangis sejadi-jadinya, itu juga tenaga dalam Anda yang keluar. Begitu juga dengan orang yang bertingkah laku seolah-olah kesurupan, seolah-olah kemasukan jin dan sebagainya. Itu juga adalah inner powernya yang uncontrol. Inner powernya tidak terkendali. Seharusnya inner powernya, tenaga dalamnya itu digunakan untuk kebaikannya, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, inilah yang saya coba buat rumusannya, buat formulanya bahwa tenaga dalam Anda itu bisa dipakai untuk apa? Melakukan telepati ke orang. Anda gunakan pikiran Anda itu untuk mempengaruhi orang. Anda gunakan pikiran Anda itu untuk dapetin apa yang Anda inginkan. Ini bukan sesuatu yang aneh, bukan. Tenaga dalam, kekuatan pikiran itu sama saja sebetulnya. Hanya teman-teman tenaga dalam mungkin tidak mau terima, tapi sama saja. Itu tenaga dalam itu ya kekuatan pikiran Anda itu sebetulnya. Oh enggak Mas Iman, itu kekuatan energi, dibangkitkan dulu.
Pertanyaan saya adalah, kalau Anda bisa berjalan, bisa ngangkat ember, ngangkat gelas, Anda nggak pakai energi kah? Pakai kan, energi tangan Anda bergerak, Anda berlari itu sudah pakai energi. Jadi jangan Anda melemahkan diri Anda bahwa saya tidak bangkit tenaga dalamnya, saya nggak punya tenaga dalam, saya tidak muncul energi positifnya. Bukan itu. Anda salah memahaminya. Kesalahan memahami ini jadi dampak kehidupan yang salah juga. Tenaga dalam dulu, waktu zaman jahiliyah saya pernah juga belajar itu tenaga dalam. Masih SMP seingat saya itu ya. Jadi saya nggak sebut nama perguruannya ya. Jadi situ belajar gitu ya. Kemudian saya latihan menjatuhkan orang. Waktu itu saya tidak melihat ke teman saya itu. Saya cuek aja, saya lihat ke atas, saya tidak fokus ke dia, saya nggak jatuh, nggak ngasakan apa-apa. Dan sebaliknya ketika saya nyuruh ke dia, saya bilang, lihat tangan saya, kamu jatuh ya dengan getaran saya, dia langsung jatuh. Kenapa? Karena dia melihat saya, karena dia menuruti apa yang saya omongkan. Dan waktu itu guru saya bilang, kalau kamu tidak bisa jatuh, tidak akan naik tingkat. Ya sudah, saya jatuhkan diri saja. Nah, sejak itu saya sadar bahwa sesungguhnya yang membuat seorang murid itu jatuh adalah karena keinginannya sendiri. Dan ketika saya membuat formula MC, saya semakin sadar bahwa yang dapat membuat ketidaknyamanan, yang bisa membuat kejelekan, membuat sesuatu yang negatif di diri manusia adalah manusia itu sendiri. Tenaga dalam ini selalu ada. Makanya disimbolkan biasanya kalau di ilmu ilmu waktu saya belajar itu ya, dengan ular gitu ya, ular yang liar, atau ada simbol dengan kuda gitu. Buat Anda yang suka nonton film Senseiya, itu kan adalah tenaga dalamnya yang digambarkan, ada cahayanya, ada ular naganya, ada kuda terbangnya. Itu penggambaran saja dari energi Anda sebetulnya. Yang harusnya itu dikontrol, ditundukkan, dan dikendalikan. Yaitu adalah pikiran Anda sendiri. Jadi tidak perlu ritual yang aneh-aneh, tidak perlu dibuka-buka cakranya, tidak perlu diisi-isi energinya, tidak perlu itu. Yang diperlukan adalah sadar. Aku iki sopo, sadar, menyadari bahwa oh saya ini yang punya tenaga dalamnya, saya yang diberi hak untuk mengatur tenaga dalam itu, dan saya arahkan itu untuk kebaikan hidup, untuk saya dapat rumah, dapat mobil, buat saya sehat, buat naik jabatan. Nah, itu kan harusnya, daripada Anda gunakan untuk menyakiti orang, nggak ada gunanya. Ngapain Anda belajar ilmu untuk jatuhkan orang itu? Kadang sekarang saya ketawa gitu, ngapain juga dulu belajar ilmu jatuhkan orang, ilmu mecahkan batu bata, ngapain juga dulu ya. Kadang saya ketawa sendiri. Ya itulah namanya masa lalu yang lucu, masa lalu yang saya sebutnya jahiliyah, dan berubah menjadi masa sekarang, masa depan yang penuh dengan kecerdasan, penuh dengan kesadaran, hidup sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia yang sadar bahwa dirinya adalah pemimpin dari tenaga dalam itu, dan manusia yang tahu dengan cerdas bagaimana memaksimalkan tenaga dalam itu untuk kebaikan hidupnya. Sadari ini dan renungkan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan
Kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.